Kedatangan kami Komite Independen Pemantau Pemilu ke Bawaslu Jawa Timur ini adalah untuk melaporkan Wali Kota Surabaya Trisma hari ini atas dugaan melanggar pasal 71 ayat 1 dan pasal 71 ayat 3, kemudian pasal 73 ayat 1 dan ayat 4 terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan program ya kan atau tindakan Wali Kota Surabaya menguntungkan salah satu pasangan calon. Seperti yang kita ketahui bahwa surat edaran dari Wali Kota Surabaya kepada masyarakat itu kami melakukan kajian dan kami telah meminta pendapat dari pakar ahli bahasa dan pakar komunikasi politik terkait dengan menginterpretasikan maksud daripada surat Risma tersebut. Nah, seperti kita ketahui dari hasil kajian kami dari pendapat para ahli bahasa dan komunikasi politik bahwa penulisan surat dan juga di situ juga ada tanda tangan Risma itu dapat diasosiasikan sebagai Wali Kota Surabaya ya yang dalam jabatan dan kewenangannya melekat Wali Kota Surabaya tersebut. Lalu kemudian yang kedua dalam gaya bahasa penulisan gramatikal tulisan itu dapat diartikan mengarahkan, ya kan? Wali Kota Surabaya mengarahkan kepada masyarakat pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Nah, ini tentu saja merupakan potret demokrasi yang tidak sehat di Surabaya karena intervensi kepala daerah, khususnya wali kota, di dalam perhelatan Pilwali Surabaya ini cukup luar biasa. Dapat dikatakan ini kami temukan ini ada di lebih dari 50 plus 1 ya jumlah kecamatan di Surabaya. Artinya bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya ini termasuk pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Seperti yang kita ketahui bahwa Wali Kota Surabaya ini sudah menyalakan kewenangan ya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Nah, kami juga mendapatkan dokumentasi ya surat pernyataan dari beberapa warga yang telah mendapatkan surat dari Bu Risma tersebut. Nah, tentu saja pertanyaannya sekarang apakah benar Bu Risma itu menulis surat tersebut? Nah, berdasarkan tracking pantauan kami di pemberitaan di Liputan 6 itu bahwa tim sukses Erik Cahyadi dan Armudi yaitu Ahmad Hidayat mengatakan secara terang benderang bahwa yang menulis itu adalah Wali Kota Surabaya yang ditujukan kepada masyarakat Kota Surabaya. Sehingga itu yang menjadikan dasar bagi kami bahwa benar yang menulis surat tersebut adalah Wali Kota Surabaya ditujukan kepada warga Surabaya. Nah, oleh karena itu kami beranggapan bahwa Wali Kota Surabaya ini melanggar pasal 71 ayat 1 terkait dengan pejabat daerah itu dilarang menggunakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Dan ini tentu konsekuensinya pidananya ancaman pidananya luar biasa ya kan. 1 sampai 6 bulan atau denda paling minimal 600.000 sampai dengan 6 juta rupiah. Nah, Komite Independen Pemantau Pemilu menilai bahwa proses penyelenggaraan Pilwali Kota Surabaya saat ini adalah paling buruk dalam sejarah perhelatan penyelenggaraan pemilihan Kota Surabaya. Karena apa? Karena beberapa kasus yang masuk di dalam Bawaslu itu penegakan hukumnya terasa sangat tumpul sekali. Tidak ada satupun kasus yang masuk di dalam Bawaslu yang diproses oleh Bawaslu Kota Surabaya dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran. Semua dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Ada kecurigaan bagi kami, ada dugaan permainan di antara penyelenggara pemilu ya lalu kemudian ada juga permainan di antara Wali Kota Surabaya dalam jabatannya ya kan menggunakan kewenangan jabatannya, lalu kemudian termasuk mobilisasi ASN yang kita ketahui bahwa di beberapa waktu yang lalu Kepala Bages Pengpol ya Irfan itu memobilisasi lurah dan camat untuk memasang baliho untuk membela Risma. Nah, ini sangat jauh dari tugas dan kewenangan daripada ASN yang mana kita ketahui bahwa tugas ASN adalah melayani masyarakat.
tidak masuk dalam politik praktis mendukung pasangan calon. Begitu. Barang bukti yang dibawa apa aja nih Mas? Ya, Barang bukti yang dibawa. barang bukti yang kami bawa adalah yang pertama surat dari Ibu Risma ya kepada masyarakat warga Surabaya. Lalu kemudian ini kami ada surat-surat pernyataan dari beberapa warga ya. Karena kami juga mengedepankan protokol kesehatan, maka kami tidak membawa seluruh warga ya yang yang terkena surat dari Bu Risma ini. Kemudian yang lainnya adalah kami juga alat bukti kami yang lain adalah alat bukti saksi ya, alat bukti saksi. Nah, di sini kami mendapatkan keterangan dari saksi Pak Imam Abrod. Beliau merupakan wartawan senior ya, lalu kemudian konsultan media dan dosen sarjana ilmu komunikasi, yang mana di dalam surat keterangan ahli tersebut menjelaskan maksud daripada pesan yang tersampaikan di dalam surat Bu Risma kepada warga kota Surabaya itu, dan jelas-jelas bahwa keterangan ahli menyimpulkan bahwa apa yang ditulis oleh Risma itu adalah menyalahi aturan, karena dapat diasosiasikan ketika tulisan tersebut ya kan ditandatangani oleh Risma dan lalu kemudian ada gambar Risma, bisa diasosiasikan bahwa itu adalah Risma sebagai wali kota Surabaya. Sekalipun tidak ada tulisan wali kota di situ ya. Kenapa? Sekalipun tidak ada status dalam surat itu wali kota Surabaya. Gitu. Jadi penulisan ada tanda tangan Risma, kemudian ada gambar Risma, itu bisa diasosiasikan sebagai Risma wali kota Surabaya. Gitu. Mas, berarti kita kan kalau misalkan ada laporan di Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti, selanjutnya apa Mas? Langkah berikutnya apabila tidak dilanjuti lagi Mas? Ya, kami melihat bahwa ada skenario ya. Mungkin seperti itu yang mungkin kita tidak bisa membuktikan katakanlah, tetapi ada dugaan di situ karena kita melihat bahwa setiap kali ada pelanggaran yang masuk di Bawaslu dari laporan masyarakat itu status pelaporan putusannya adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran, tetapi kita ketahui bahwa seluruh laporan itu sudah memenuhi unsur pelanggaran, sudah nyata benar ada pelanggaran di situ. Misalkan kemarin kami melaporkan Risma terkait dengan penggunaan fasilitas pemerintahan ya Taman Harmoni untuk rekomendasi pasangan calon tertentu. Itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang 10 Nomor 2016. Selain ke penyelenggara pemilu, mungkin ke KSN atau mungkin ke... Iya, kami akan melaporkan selain di Bawaslu Provinsi, kami akan melaporkan Risma ke Kementerian Dalam Negeri. Lalu kemudian untuk Kepala Bagas Pampol, Irwan, kami akan melaporkan ke Komisi ASN.